Shalom, Happy Sunday dan selamat datang. Ibadah online sudah berlangsung hampir selama 2 tahun. Tetapi biarlah tidak menyurutkan kasih dan kehangatan di antara jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap semua dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani. Dan pagi ini ibadah kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Yusak Itong. Dan apa saja kegiatan gereja dalam sepekan? Mari kita saksikan bersama. Jangan lewatkan ibadah spesial HUT Gereja Baptis Indonesia Rosipina pada tanggal 7 November. Save the date. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih, kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan yang dapat ditransfer ke nomor rekening 6600117970 atas nama Bapak Thomas Cipta Mustika. Tetap perketat protokol kesehatan dan jika tidak ada kepentingan di luar rumah, tetap di rumah saja. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah, namun sebelumnya saya akan memimpin doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Yesus kepadamu atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan kepada kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak problema, tapi kami percaya bahwa Allah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Ketika pagi ini Tuhan kami mau datang dengan hati yang segenap kerinduan kami mau naikkan setiap pujian penyembahan kami mau mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami Tuhan yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Urapi dan berkati setiap para pelayan Tuhan yang akan melayani pada pagi hari ini. Agar setiap apapun yang kami lakukan dan kerjakan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Segala ucapan syukur, segala pengagungan, segala hormat syukur kami kembalikan hanya bagi nama Yesus Allah yang layak ditinggikan. Dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita ibadah bersama-sama, kita alami kasih dan lawatan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Berikan setiap pujian dan penyembahan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead
bersama-sama kita katakan, haleluya, haleluya. Haleluya. persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Jamahlah setiap kami Yesus. Dan biarlah pujian penyembahan kami pada pagi hari ini tidak sia-sia di hadapan-Mu ya Bapa, karena kami hendak menyenangkan-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita lebih lagi semangat memuji nama Tuhan. Di dalam Kristus, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Yes, haleluya. Katakan, satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan, bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Sekalian, kasihnya kita
sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan. Bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Kita sekalian bersama di dalam Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan, semua bergandeng tangan. Kita sekalian bersama di dalam Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan, kasihnya menyatukan. Sama-sama dengan saya katakan, satu kita sekalian. Satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Haleluya. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Siap melompat bagi Tuhan? Amin. Amin. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Tears are crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. I'm looking into the dark. Now I'm running into your light.
berhenti memuji Engkau Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, we praise you now, Jesus. Beri kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita rindu mendengarkan firman Tuhan dan kami siap untuk dibentuk ya Bapa. Jadikan kami pelaku-Mu Tuhan. Kami mau jadi pancaran berkat-Mu Yesus. Inilah kami Tuhan. Pakailah kami Bapa. Haleluya. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi setiap kami Yesus. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Ini janji kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku Kami mau jadi alat-Mu alat-Mu Tuhan. untuk Pakailah kami, Yesus. memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melihat tentang pelayanan, saudara. Saudara mungkin pernah mendengar bahwa orang Kristen yang melayani belum tentu dia mempunyai kedewasaan rohani. Tapi orang yang dewasa rohani pasti dia akan melayani Tuhan. Nah, salah satu topik yang akan saya kupas dalam khotbah ini adalah mengenai pelayanan di dalam kedewasaan. Nah, itulah mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, kiranya kami ditempatkan di tempat yang tepat di dalam tubuh Kristus. Itulah sebabnya kami berdoa biar Tuhan membukakan, menyingkapkan rahasia firman-Mu mengenai karunia-karunia kami di dalam pelayanan, supaya kami lebih efektif, lebih maksimal di dalam melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pijakan ayat yang saya akan pakai adalah dari Efesus pasal yang keempat, saudara, ayat yang ke-13. Ya, saya akan kasih judul khotbah ini dewasa dalam melayani. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, saya akan jelaskan lebih dulu, kata sampai itu berarti ini adalah tujuan yang ingin dicapai, goal. Gereja ini harus memasukkan ayat ini menjadi bagian dari visi dan misi gereja, ya. Paulus dia mengatakan begini, sampai, ya, tujuannya adalah begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Yang pertama, bukan kesatuan doktrin, ya, tapi kesatuan iman. Dan yang kedua, sampai kita semua telah mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kristologinya juga mesti benar. Yang ketiga, sampai kita semua telah mencapai kedewasaan penuh. Pasti ini adalah kedewasaan rohani, karakter Kristus, ya. Dan yang keempat, kata Paulus, sampai kita semua telah mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang keempat. Nah, saya akan ambil satu kata dari ayat yang ke-13 ini, yaitu kata kepenuhan, yang berasal dari kata pleroma, ya, dalam bahasa Yunani. Nah, kata kepenuhan ini biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah yang tadi saya disebutkan di sini, kepenuhan, kegenapan, atau kesempurnaan. Nah, saya mau pinjam kata kesempurnaan saja, ya, karena terjemahan lain, ya, terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dia memakai kata sempurna untuk menerjemahkan kata pleroma ini. Saya akan bacakan ayatnya, ya. Dan kita menjadi orang yang dewasa yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Nah, oke lah, kita sepakat bahwa kita ini mesti sempurna seperti Kristus, targetnya itu. Nah, untuk mencapainya bagaimana? Gereja Tuhan kan mesti mencapai targetnya Tuhan, kalau enggak mengecewakan Tuhan. Kalau enggak, gereja ini tidak akan menjadi gereja yang efektif, gereja yang tidak masuk dalam pusaran rencana Tuhan. Nah, gereja yang sesuai dengan rencana Tuhan adalah gereja yang sempurna. Nah, bagaimana untuk mencapai kesempurnaan? Nah, puji Tuhan, ya, Paulus diilhamkan oleh Roh Kudus untuk dia menulis bagaimana cara untuk mencapainya, apa itu artinya kesempurnaan, khusus dalam Efesus pasal yang keempat ini saja, dalam konteks ini. Mari kita lihat dalam ayat 11 dan yang ke-12 dalam Efesus pasal yang keempat, ya. Pertama-tama saya akan paparkan tentang cara mencapai tujuan yang tadi saya sudah sebutkan. Dikatakan dalam ayat yang ke-11 dan yang ke-12 begini. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi untuk mencapai tujuan yang dicanangkan oleh Tuhan, ya, melalui penulisannya Paulus di sini adalah melalui apa? Melalui hamba-hamba Tuhan yang spesialis ditulis di sini, yang mereka punya keahlian khusus, ya, punya fungsi khusus dalam tubuh Kristus untuk apa? Untuk membantu jemaat, memperlengkapi jemaat untuk mencapai tujuannya. Nah, saudara, orang tua yang bijaksana atau orang tua yang sayang kepada anaknya adalah dia selalu memikirkan masa depan anak, bukan? Masa depan bukannya masa depan untuk cita-citanya anak itu saja, tapi masa depan supaya anak ini bagaimana supaya menjadi anak yang sehat dan menjadi anak yang berguna, ya, menjadi anak yang baik. Maka kalau orang tuanya merasa dia tidak bisa ngerti gizi, dia akan panggil ahli gizi atau dia tanya konsultasi kepada ahli gizi, kira-kira kalau anak yang punya penyakit jenisnya seperti ini, kira-kira dikasih gizi semacam apa?
Ya, kalau ada anak yang bandel, ya, yang nggak mau denger-dengeran begitu, kalau ada hiperaktif, ya, kalau orang tuanya kewalahan, dia akan memanggil tenaga ahli untuk dia membenahi anak ini, membereskan anak ini, ya. Ya, kalau misalnya anak ini punya potensi seni, katakan begitu ya, menyanyi ya, maka orang tua yang memang bertanggung jawab ingin anaknya berguna, dia akan panggilkan guru atau instruktur yang pintar menyanyi untuk mengajarkan anak ini. Kalau ternyata anak ini pintar juga musik, dipanggilkan guru musik. Kalau anak ini ternyata punya darah seni yang cukup tinggi, saudara, maka dia akan mencoba, orang tua ini akan mencoba menggali ya lebih jauh, lebih dalam, mengembangkan bakatnya dengan cara memanggil tenaga-tenaga ahli seperti instruktur, misalnya dia diajarkan desain grafis kah, animasi dan sebagainya. Kelak dewasa anak ini kalau sudah dipersiapkan sedini hari mungkin menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sehat, dan menjadi anak yang berguna. Demikian pula idam-idamnya Tuhan kepada gereja Tuhan. Dia mau menjadi gereja yang sempurna. Nah, bagaimana caranya? Caranya harus ya melibatkan hamba-hamba Tuhan yang punya karunia pelayanan yang ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 ini. Saya akan bacakan ya ayat yang ke-12. 5 fungsi daripada pelayanan ini berguna untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini ayat yang ke-12-nya. Nah, menarik saudara ya, kata memperlengkapi yang dilakukan oleh kelima fungsi pelayanan ini, yang kata melengkapi itu berasal dari kata Yunani katartizo. Nah, katartizo ini artinya apa? Ini biasanya dipakai di ilmu kedokteran untuk dia memulihkan bagian-bagian atau apa ya, bagian-bagian tubuh yang sakit, yang patah begitu ya. Kalau ada tulang yang patah ya, dokter coba menyambung bagaimana caranya. Nah, ini artinya katartizo, dia melengkapi supaya bisa berfungsi seperti yang diciptakan pertama kali. Ya, beberapa bulan lalu saudara, terus terang bahu saya ini sakit ya. Saya ini nggak bisa begini saudara. Ini juga masih dalam pemulihan. Nah, dulu nggak bisa begini, saudara ya. Nah, itu saya ke beberapa orang yang saya sebut sebagai orang ahli ya, sinse, tapi nggak sembuh juga, yang masih kaku begitu ya. Saya ke dokter. Nah, di dokter ini diarahkan saya untuk fisioterapi secara rutin, gerak-gerakan, saudara, dan sebagainya. Nah, di dalam konteks yang kita sedang bahas ini, dokter ini sedang melakukan yang namanya katartizo. Coba melengkapi atau menyempurnakan, memulihkan ya bahu saya yang bermasalah supaya bisa berfungsi sedia kala. Jadi 5 fungsi pelayanan yang disebutkan di ayat yang ke-11 itu adalah fungsinya untuk memperlengkapi. Jadi kalau cuma salah satu atau salah dua atau salah tiga, itu tidak melengkapi, tidak sempurna, nggak seimbang, saudara. Jadi fungsinya melengkapi adalah mengembalikan ya supaya dia bisa berfungsi seperti yang dirancangkan semula. Nah, gereja ini mesti berfungsi seperti yang dirancangkan Tuhan, saudara. Nah, pertanyaannya begini, mengapa kita harus melibatkan 5 fungsi pelayanan yang disebutkan di ayat yang ke-11? Bisa nggak salah satunya aja? Ya, sekarang saya mau jelaskan lebih dulu seperti ini, saudara. Ya. Ini adalah skema besar yang Paulus dapat ilham dari Roh Kudus untuk menuliskan bagaimana caranya supaya gereja itu menjadi gereja yang sempurna ya. Jadi gini, Yesus ini kita setuju bahwa dia punya 5 fungsi pelayanan yang disebutkan dalam ayat yang ke-11. Ya, dia adalah rasul yang diutus Tuhan ya. Lalu yang kedua, dia adalah seorang nabi. Dia berani menegur orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki dan sebagainya. Dia memang tipe nabi, saudara. Dia adalah seorang pemberita Injil. Nah, dia kemana-mana memberitakan Injil disertai dengan banyak mujizat. Dia adalah seorang gembala. Dalam Yohanes 10 dikatakan dia adalah gembala yang baik. Ya, lalu dia adalah pengajar yang berbeda dengan ahli Taurat waktu dia mengajar. Bagaimana dia mengungkapkan kebenaran itu sangat berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Nah, kita setuju Yesus ini punya 5 fungsi pelayanan ini. Kalau Yesus masih ada di dunia ini, kita nggak perlu sebenarnya karunia-karunia yang Tuhan memberikan kepada gereja Tuhan. Tapi masalahnya Tuhan sudah naik ke sorga. Kemudian di ayat yang ke-10, 11, Tuhan dikatakan ia memberikan, saudara, kepada gerejanya ini kelima fungsi pelayanan yang dia miliki. Nah, masalahnya sampai saat ini saya tidak pernah mendapati atau melihat atau menemukan
atau kenal dengan satu orang yang punya 5 fungsi pelayanan ini. Dia sekaligus diborong semua, itu nggak ada. Ya paling-paling dia adalah seorang pemberita Injil, terus kombinasinya dia menggembalakan sidang, ya. Dia adalah seorang pengajar, dia pengajar yang kenabian, kayak gitu, saudara, ya. Tapi tidak ada satu orang, saudara, dalam diri orang itu punya karunia ini 5 daripada karunia pelayanan yang disebutkan di ayat yang ke-11. Makanya Yesus ya memberikan kepada gereja Tuhan, ya. Ada yang diberikan kepada si A, ada yang diberikan kepada si B. Nah, makanya kalau gereja ini mau sempurna, ya, modelnya kan Yesus. Kalau gereja ini mau sempurna, maka pemberian Yesus, ya, saya punya skemanya. Pemberian Yesus kepada gereja ini yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Ini harus diaktifkan, harus dilibatkan dalam menyempurnakan gereja Tuhan. Nggak bisa salah satunya. Saya akan jelaskan secara singkat ya apa itu rasul, ya, karena ini kan bukan seminar. Ini sebenarnya punya seminar tersendiri saya, ya, tapi saya akan jelaskan secara singkat. Rasul itu disebutnya di dalam beberapa gereja sebagai departemen apostolik, saudara, ya. Biasanya diistilahkan dengan sekarang misionari. Nah, seorang misionari ini adalah seorang church planting, ya. Dia adalah seorang yang mendirikan sidang, ya. Dia merintis dari awal begitu, ya. Dia bukan hanya menginjil, tapi dia akan punya pelayanan holistik komprehensif, ya. Dia menyembuhkan orang, dia cariin orang kerjaan, sampai gereja ini menjadi gereja yang satu kumpulan yang cukup besar. Nah, setelah rasul ini berhasil mendirikan sidang, mengumpulkan orang banyak, ada pengurus-pengurus yang dipercaya, ya. Lalu kemudian biasanya rasul ini dia akan meninggalkan tempat ini, dia akan membuat terobosan di tempat-tempat yang lain. Dia adalah seorang yang punya networking yang cukup luas untuk dia mempermudah mendirikan beberapa sidang. Jadi saya sebut sebagai rasul ini adalah seorang yang fungsinya penerobos. Kita perlu di departemen atau komisi tertentu orang yang punya karunia kerasulan untuk dia bisa merintis satu departemen, komisi untuk mengembangkan, karena orang yang diberi karunia kerasulan ini adalah orang yang banyak ide, yang networkingnya begitu luas sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau diupamakan nabi ini ya sebagai telunjuk, ya, maka biasanya nabi ini fungsinya adalah untuk apa? Mengoreksi. Selain dia bernubuat hal-hal yang akan datang, dia juga mengoreksi. Hanya nabi yang berani menegur kesalahan, kebusukan suatu orang, ya, atau suatu gereja, ya, agar gereja itu menjadi bersih atau jemaat itu menjadi bersih. Jadi saya sebut nabi ini fungsinya adalah sebagai pengkoreksi. Nah, beda dengan pemberita Injil. Pemberita Injil adalah jenisnya seperti orang motivator. Dia ngomongnya bagus, dia punya karunia untuk berbicara, ya, dia seorang speaker, pembicara yang hebat. Nah, biasanya saudara, penginjil yang sejati itu disertai dengan tanda-tanda mujizat, ya, tanda-tanda kesembuhan ilahi. Saudara pernah lihat ya kampanye-kampanye atau KKR yang besar, biasanya setelah dia memberitakan Injil disertai dengan apa? Altar call, bukan hanya terima Yesus, tapi juga ada yang disembuhkan, ada yang miskin kemudian dijamah Tuhan menjadi seorang yang makmur, jadi orang yang diberkati Tuhan. Ya, ini penginjil. Ya, saya katakan apa ya? Dia adalah seorang promo yang didesain sebagai promosi atau seorang yang mengkampanyekan kerajaan Allah. Yang keempat, saudara, adalah seorang gembala. Nah, seorang gembala ini alim, harusnya, saudara, ya. Seorang gembala ini adalah seorang perawat. Jadi setelah dirintis, saudara, ya, mungkin setelah disakiti atau mungkin setelah dioperasi sama nabi, yang membalut siapa? Biasanya orang yang punya tipe seorang gembala. Setelah diinjili, saudara, ya, ini biasanya nggak bisa nih mengajar sampai dia dewasa rohani. Bukan saya mengecilkan peranan pemberita Injil, karena memang peranannya seperti itu, yang kemudian harus dirawat oleh seorang gembala. Nah, yang terakhir adalah pengajar. Nah, pengajar ini adalah orang yang mampu, ya, diberi kesanggupan mengajar secara sistematis, ya, secara detail, ya, begitu jelas sekali. Hal-hal yang belum diungkapkan kemudian dia bisa melihat dan dia ungkapkan dengan sistematis, dengan baik. Itu pengajar, saudara. Nah, perlukah kita 5 jabatan ini? Ya, perlulah, ya. Sementara saya berbicara, saudara, saya jelaskan, saudara bisa melihat chart yang saya akan tayangkan, ya. Jadi gini, ya. Kalau misalnya rasul itu diupamakan warnanya itu seperti warna orange, ya, atau nabi itu biru, ya, penginjil ungu, gembala hijau, pengajar itu kuning, ya.
Maka saudara harus membayangkan bahwa kalau ini keroyokan daripada 5 fungsi pelayanan, maka gereja ini akan menjadi gereja yang sempurna, warna-warninya sempurna, saudara. Yang tegur siapa? Yang tegur spesialisnya adalah seorang nabi. Yang bisa mengungkapkan kebenaran agar kita bisa berjalan dalam kebenaran siapa? Seorang pengajar dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau gereja ini ya setelah didirikan, saudara digembalakan, lalu diajar oleh satu tipe karunia pelayanan. Ya, ini saya minta maaf sekali ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa, tapi ini adalah kebenaran yang saya dapat, yang saya akan ungkapkan supaya gereja Tuhan menjadi gereja yang sempurna. Misalnya begini ya, suatu ketika saudara mungkin sering melihat ya, ada satu gereja ya dirintis, katakanlah gereja itu sudah cukup besar ya. Nah, ini yang menjadi pemimpin gereja ini, dia punya karunia pelayanan yang dinamakan karunia penginjilan, pemberita Injil. Tentu khotbahnya bagus, saudara. Cara penyampaiannya bagus, ya. Walaupun isinya tidak sedalam pengajar, ya, hanya cuak-cuak begitu, ya. Pembawaannya bagus, ya. Dia seperti seorang motivator begitu. Dan biasanya kan disertai dengan tanda-tanda mujizat, ya, kesembuhan ilahi, ya. Banyak hal-hal ajaib yang terjadi di gereja itu. Tentu orang berbondong-bondong datang ke gereja semacam ini. Ya, ini bagus gak? Sangat bagus, dan gereja harus koreksi diri kalau tidak ada yang seperti ini. Nah, coba saudara bayangkan ya, kalau gereja ini ya berjalan terus 5, 10 tahun, ya 20 tahun, 30 tahun, sampai 50 tahun, terus diajarinya seperti ini terus, maka gereja ini akan menjadi gereja seperti apa? Akan menjadi gereja yang dibangun di atas mujizat, ya, atas kemakmuran. Makanya keluar teologi kemakmuran atau teologi kesembuhan. Salah gak? Sebenarnya tidak salah. Tapi masalahnya tidak melibatkan karunia pelayanan yang lain. Jadi warnanya itu kalau dimamakan seperti warna ungu ya, gereja ini kebanyakan warna ungunya begitu, saudara. Jadi gereja yang fanatik menjadi gereja yang ekstrim di situ. Ya, itu satu contohnya. Ini contoh doang ya, saudara. Yang kedua, misalnya gereja itu, pemimpin gereja ini ada karunia kenabian, contohnya, saudara ya. Nah, karunia nabi ini kan tipenya, saudara, adalah orang yang tidak mau menafsirkan Alkitab. Kalau dia khotbah, dia tidak mengatakan menurut tafsiran A, menurut tafsiran B, tidak. Dia mengatakan Tuhan berbicara kepada saya. Semalam Tuhan berbicara jelas kepada saya. Tuhan kasih penglihatan kepada saya. Nah, siapa yang nggak takut kalau orang diomongin seperti itu, saudara? Ya, jadi orang harus nurut kepada orang seperti ini. Nah, selama jiwa atau hati orang ini bagus, maka puji Tuhan dia menjadi penyambung lidah Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita, ya kan, kita kan juga sebagai manusia ya, yang punya kepentingan ya, kepentingan sedikit saja maka bisa melenceng. Makanya Yesus memesan ya, dia memperingati hati-hati di akhir zaman banyak nabi-nabi palsu. Kalau orang berbicara kemudian tidak terjadi apa yang dikatakan, dan dia mengatakan dirinya tipe nabi, saudara, maka nabi itu adalah nabi yang perlu dipertanyakan kenabiannya. Nah, kebayang nggak kalau satu jemaat dibangun oleh pemimpin gereja yang melulu khotbahnya tiap minggu, ya, seperti ini. Maka gereja ini akan menjadi gereja yang berkarunia rohani mungkin, ya, karunia-karunia rohaninya bagus, ya, full roh begitu, saudara. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya ada karunia lain yang harus dilibatkan oleh dia. Kayaknya dia nggak banyak menginjil, ya. Pengajaran juga kadang-kadang bukan dari Alkitab. Kadang-kadang apa yang Tuhan ngomong, saudara, walaupun itu di luar Alkitab, tidak setuju, ya, yang dikatakan dalam Alkitab, dia terabas aja terus. Makanya ada nabi palsu. Hati-hati, banyak sekte-sekte, bidat-bidat, sempalan, ya, dari Kristen itu keluar karena memang percaya orang seperti ini. Kenapa? Masalahnya bukan hanya dia yang salah, karena dia tidak melibatkan karunia pelayanan yang lain. Misalnya pengajar lah ya. Nah, pengajar ini, saudara, bagus diajarkan supaya kita menjadi dewasa rohani, supaya kita bisa paham ya. Nggak ada orang didewasakan karena penginjilan, karena pengajaran. Tapi kalau melulu pengajaran tiap minggu, ya dari tahun ke tahun sampai puluhan tahun, maka gereja ini mungkin jadi berhasil menjadi gereja yang ahli Taurat. Dia merasa benar sendiri, ya. Kalau gereja ini atau pemimpin gerejanya atau pengajarnya punya kepentingan yang negatif, saudara, maka sama seperti nabi nasibnya gereja ini. Ekstrim, dia merasa benar sendiri, yang lain dihakimin, saudara. Makanya Yesus mengatakan hati-hati terhadap guru
guru palsu, ya, nabi dan guru palsu. Jadi saudara bisa bayangkan yang saya katakan, saya percaya saudara bisa menangkap hal ini, ya. Jadi pertama-tama yang saudara tandaskan adalah saudara harus melibatkan semua, ya, karunia di dalam pelayanan ini. Puji Tuhan, gereja yang saya layani ini yang suka mengundang pengkhotbah lain, ya, sesuai dengan topiknya, dia khotbah sesuai dengan kompetensinya. Saya berharap agar ini dapat diperhatikan, dipertimbangkan, ya, orang mana yang sebenarnya berkompeten yang di bidangnya itu, supaya apa? Supaya gerejanya menjadi gereja yang sempurna. Kalau orang yang nggak ngerti disuruh bicara yang tidak dia mengerti, tidak dikuasai, maka acak-acakan sepertinya begitu. Ingat ya, fungsinya masing-masing ini berbeda. Nah, akan menjadi masalah, saudara, waktu saya baca beberapa buku tafsiran, saudara, bahwa rupanya gembala dan guru ini sudah menjadi masalah. Ya, dalam teks aslinya, gembala dan guru ini digabung menjadi satu jawatan atau menjadi satu karunia pelayanan. Jadi ada 4 sebenarnya, ya. Nggak ada karunia gembala, kan katanya nggak ada, ya. Jadi gembala itu harus bisa mengajar. Bagaimana jadi gembala kalau nggak bisa mengajar? Yang khotbah masa diundang dari luar terus begitu, ya. Jadi harus ada bisa mengajar, jadi ada 4 kira-kira begitu. Tapi di pihak yang lain saya membaca, ya, dilihat bahwa seorang pengajar itu dia punya keahlian khusus, saudara, yang mungkin juga dia kalau pintar mengajar, dia tidak bisa juga mengembalakan dengan baik. Jadi ada 5, jadi ada pertentangan nih. Ada yang bilang itu ayat 14 tadi adalah 4 karunia, ada yang bilang ini adalah 5 fungsi. Nah, saya mau hibur saudara, itu tidak masalah, saudara. Mau 4, mau 5, yang penting kita ambil semua. Kita ngerti ya, moto kesehatan, 4 sehat, 5 sempurna, ya. Kita pakai semua. Ya, sidang yang berhasil sempurna adalah kalau dia melibatkan semua karunia ini. Yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-12 dan yang ke-13 dalam Efesus pasal yang ke-4 ini dijelaskan tentang kata sempurna. Rupanya kata sempurna itu bukan hanya dewasa rohani, sebab di dalam ayat yang ke-13 tadi kita sudah baca, di urutan ketiga itu ada kedewasaan yang penuh, ya. Tapi kata sempurna itu memang lebih luas lagi. Sempurna seperti Kristus seperti apa? Ya, bukan hanya karakternya saja, tapi karunia-karunia yang dimiliki oleh Yesus pun kita juga harus ambil bagian di dalamnya. Karena kalau enggak, kita hanya sifatnya baik seperti Kristus, tapi dalam pelayanan tidak seperti Kristus. Sekarang, kalau saya mau tanya kepada saudara, ya, seperti yang saya pernah buat survei. Jadi pertanyaannya begini, saudara mau pilih mana? Untuk pegawai saudara atau untuk anak saudara, ya? Ada orang yang baik sifatnya, baik banget sifatnya, ya. Tapi skillnya atau dia tidak punya keahlian sama sekali alias bodoh. Atau saudara mau pilih adalah orang yang pinter dalam segala hal, ahli, tapi sifatnya buruk banget. Saudara kira-kira pilih yang mana? Hah? Pilih dua-dua? Jangan, kalau pilih ya salah satu, saudara. Nah, dari survei yang saya tebar di medsos, saudara, banyak orang memilih ini yang pertama. Dia pilih orang yang sifatnya baik, tapi adalah orang yang nggak apa-apa yang bodoh, nggak apa-apa Pak Yusak katanya, ya, dia bisa diajarkan, ya. Kalau orang yang pintar, orang yang ahli, sifatnya buruk, dia susah diajar, dia menjadi teroris tuh kebanyakan, ya. Ini benar juga. Tapi Alkitab memang tadi mengatakan bahwa kita sempurnanya ya dua-duanya sifatnya baik seperti Kristus, ya, kita juga berguna dalam pelayanan efektif seperti Kristus. Jangan hanya baiknya saja, nggak berguna nanti, saudara, ya. Pernahkah saudara melihat ada satu gereja, ya, yang jemaatnya begitu aktif sekali dalam ibadah, ya, memberikan persembahan, lalu kira-kira misalnya kalau di tengah-tengah minggu ada ibadah persekutuan doa, dia juga ikut ibadah dalam persekutuan doa, ya. Terus apalagi, saudara, banyak sekali kegiatan-kegiatan gereja yang dia ikuti, saudara, sebagai jemaat. Jangan orang bersukacita kalau jemaat aktif di gereja seperti ini. Nanti satu saat kalau jemaatnya itu dites sama Tuhan, ya, dites bagaimana misalnya? Misalnya ada orang yang mau kanseling, misalnya ada orang yang mau didoakan orang sakit, berani nggak, saudara? Ya, sakitnya kalau sakit flu sih nggak apa-apa, kalau sakitnya parah, saudara berani nggak mendoakan orang seperti itu? Ya, belum lagi kalau ada orang, ya, Tuhan izinkan jemaat itu menghadapi orang yang kerasukan setan. Ya, saya berdoa biar saudara itu masuk ke areal seperti ini. Biar
sebagai cek and recheck bahwa saudara itu pelayanan atau gereja Tuhan berhasil gak mengajarkan jemaatnya. Apakah gereja yang berhasil itu hanya yang sifatnya baik saja? Ya dia bisa pelayanan juga seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, saya akan jelaskan saudara secara singkat bahwa karunia-karunia rohani yang saudara harus miliki, ya, yang harus saudara tahu dan saudara miliki dan temukan ini adalah ada dalam 3 kitab. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, tadi kita sudah baca ya. Lalu dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 ini ada 7 karunia. Lalu dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 ini ada 9 karunia. Nah, yang saya coba jelaskan adalah dalam Roma pasal yang ke-12 dan 1 Korintus pasal yang ke-12. Karena karunia ini berbeda, saudara ya. Tipenya tuh berbeda, karakternya berbeda, definisinya juga berbeda. Nah, dalam Roma pasal yang ke-12 ini merupakan karunia apa? Ini adalah karunia jadi nampaknya itu reaksi seseorang ketika dia menemukan satu kejadian. Contohnya seperti ini ya. Misalnya di tengah-tengah perkumpulan yang saudara sedang adakan, tiba-tiba ada yang pingsan satu orang. Nah, saudara bisa lihat ya, reaksi orang kan macam-macam. Ada yang menangis, ya, ada yang langsung berdoa, ada yang dia cepat-cepat mengambil bantal, saudara, yang empuk-empuk, lalu ditatakin kepalanya itu dengan bantal. Ada di antara saudara mungkin yang mencari minyak minyak wangi atau minyak wangi, ya, minyak kayu putih begitu, saudara, agar dimasukkan ke hidungnya supaya dia bisa ciuman begitu ya. Ada yang sibuk telepon. Nah, kalau orang tidak mengerti karunia yang saya mau jelaskan dalam Roma pasal yang ke-12, biasanya mereka saling mengkritik. Biasanya orang yang menopang ya di atas tangannya ini, saudara, dia akan mengkritik orang yang main telepon. Jangan main telepon terus dong. Ini bagaimana pikirin supaya dia jangan pingsan. Dia tadi makan apa? Coba ya. Nanti orang yang lagi telepon itu akan berkata, "Loh, kamu kan nggak ngerti. Dia orang baru di jemaat kita. Bagaimana kamu tahu itu penyakit apa?" Makanya saya lagi kontak saudaranya supaya ada yang bertanggung jawab. Dia bisa jelaskan kepada kita. Nah, dari antara perdebatan yang saya jelaskan di sini, kira-kira mana yang lebih betul? Atau mana yang salah? Kan nggak ada yang salah, nggak ada yang betul, saudara. Bahwa semuanya sesuai dengan karunia motivasi. Ya, jadi motivasi mereka apa nih, saudara? Oh, pikiran mereka itu adalah karunia motivasi. Jadi Roma 12 ini adalah karunia motivasi yang diberikan kepada gereja Tuhan. Nah, jemaat saudara harus punya satu nih. Atau kombinasi 2. Saya punya salah satu dari sini juga. Nah, karunia nubuat ini jangan dibayangkan seperti nabi-nabi ya yang kemasukan roh begitu kemudian dia bernubuat, jangan ya. Roma 12 ini adalah sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita bahwa tiap-tiap orang itu ada reaksi spontan yang dia harus tampilkan pada saat-saat tertentu. Misalnya ketika dia ada yang melihat perlu dilayani, saudara, perlu minum, dia yang punya karunia melayani, dia langsung mengambil air minum ya, misalnya begitu. Atau karunia memimpin ya, ketika dia melihat ada yang harus dipimpin, maka dia ambil alih. Ya, tolong dong hubungin si A ya, tolong nanti hubungin ambulannya dan sebagainya. Jadi ini otomatis terjadi karena Tuhan yang memberikan kepada gereja Tuhan. Nah, karunia nubuatan adalah karunia yang biasanya orang berbicara secara spontan tanpa persiapan. Pernahkah ibu-ibu, bapak-bapak ya, ketika ada orang yang ngeseling atau yang menanyakan saudara secara langsung, tiba-tiba secara mendadak ya, secara spontan saudara menjawab begitu saja. Tidak punya data, saudaranya tidak punya persiapan, tiba-tiba dilontarkan begitu saja, lalu jawaban saudara itu tepat bagi dia, obat bagi dia, jawaban bagi dia. Nah, itu karunia nubuat yang disebutkan di dalam Roma pasal yang ke-12. Nah, yang mengkhawatirkan saya, yang memprihatinkan saya, kalau orang belum dewasa rohani, ya, dia sudah menemukan karunia ini, kemudian digunakan secara maksimal. Nah, misalnya begini ya, ini yang memprihatinkan saya ini ada kejadian, saudara ya. Misalnya orang punya kemurahan, ya, punya karunia kemurahan atau belas kasihan. Jadi dominannya di perasaan, saudara ya. Temperamennya ada temperamen sanguin biasanya orang seperti ini. Lalu dia itu kombinasinya sama karunia memberi atau membagi-bagikan. Nah, entah memberinya nomor 1 atau belas kasihannya nomor 1, ya pokoknya dia kombinasi atas 2 karunia ini. Nah, kalau dia belum dewasa rohani, maka dia gampang terenyuh orangnya, gampang belas kasihan. Jadi siapa saja bisa dikasih duit, bisa dikasih makanan. Nanti kalau suami istri bisa ribut gara-gara ini. Kenapa kamu memberikan kepada, aduh saya nggak tega, ya, saya harus memberikan kepada orang seperti itu. Kamu bagaimana sih? Dia mungkin mengkritik yang lain. Nah, kalau orang belum dewasa rohani, hikmatnya juga nggak dipakai.
Jadi saudara ngerti maksud saya ya. Nah, saya akan lanjutkan saudara. 1 Korintus pasal yang ke-12 itu adalah menunjuk kepada karunia-karunia manifestasi Roh Kudus. Kalau Tuhan anggap ya di saat satu peristiwa, di satu tempat ya, ketika saudara sedang melayani seseorang atau beberapa orang, Tuhan anggap perlu untuk mempromosikan, mendemonstrasikan kuasanya, maka dia harus dengan kehendaknya sendiri, Tuhan berinisiatif untuk memanifestasikan, mewujudkan melalui orang yang ada waktu itu, orang Kristen yang ada waktu itu. Namanya karunia manifestasi. Nah, ada 9. Saya coba kelompokkan saja ya, karena waktu biar cepat, saudara. Karunia perkataan ini saya kelompokkan ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 itu adalah karunia nubuat, bahasa roh, dan tafsirkan bahasa roh. Karena memang ini memakai perkataan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Lalu kedua, karunia pewahyuan, biasanya mendapat penglihatan ya. Lalu di sini dikatakan apa? Karunia hikmat, karunia marifat, dan karunia membedakan roh. Ini satu geng ya, satu grup. Ada karunia kuasa, yaitu karunia iman, karunia kesembuhan, dan karunia mujizat. Nah, karunia ini bukannya permanen dalam diri orang. Ini adalah apa ya? Manifestasi lah ya, perwujudan ya. Tuhan itu ingin menampilkan dia ada di tengah-tengah perkumpulan atau orang semacam itu. Dengan apa? Dengan cara karunia-karunia manifestasi. Makanya ini kebanyakan hal-hal yang supranatural. Misalnya marifat, pengetahuan. Orang yang ngerti tentang latar belakang saudara, masalah saudara tanpa dia punya data, itu kan pewahyuan ya, nggak bisa didapat begitu saja ya. Nah, contohnya begini ya. Bagaimana hubungannya? Apakah seorang yang punya karunia nubuatan itu bisa disebut sebagai nabi? Enggak juga, saudara ya. Saya gambarkan begini ya, saya jelaskan. Misalnya seorang sekretaris ya. Seorang sekretaris itu memerlukan paling tidak 3 keahlian. Dia harus ahli ngetik, dia harus ahli tulis cepat, steno. Dia nilai plusnya akan bertambah kalau punya kemampuan berbahasa asing, bahasa Inggris misalnya. Tapi bukan berarti seorang yang pintar ngetik ini seorang sekretaris, seorang nabi misalnya. Dari paling tidak dia punya 3 karunia ya, karunia nubuatan dia harus ada. Terus karunia apalagi membedakan roh ya, karunia pengetahuan atau karunia marifat dia harus punya, nabi, saudara ya. Nah, tapi bukan berarti orang yang punya karunia nubuatan ini otomatis adalah posisinya sebagai nabi, bukan. Ya, jadi saudara bisa memahami maksudnya saya di sini ya. Nah, banyak orang diberi karunia kesembuhan, karunia iman, bisa membangun gereja yang besar. Terus apalagi ya. Nah, sekarang kenapa pertanyaannya? Saudara pernah baca ya, di Alkitab Petrus pernah membangkitkan Tabita yang mati. Paulus pernah membangkitkan Eutikus yang dia dengerin khotbahnya Paulus, dia ngantuk, dia jatuh dari lantai 3, saudara, sampai ke bawah. Ya, dibangkitkan oleh Paulus. Nah, sekarang kenapa jarang orang yang bisa membangkitkan orang mati? Nah, ini tafsiran saya ya. Kemungkinan saudara, karena membangkitkan orang mati itu memerlukan banyak karunia-karunia manifestasi. Ya, pertama-tama misalnya saudara, dia harus memerlukan karunia kesembuhan. Jadi, penyebab matinya kalau dia memang gara-gara penyakitnya mesti disembuhkan dulu. Yang kedua, karunia mujizat. Ya, otot-otot, sel-sel saraf-saraf yang mati mesti didoakan ya, mesti dibuat hidup lebih dulu. Dan karunia iman, karena rohnya kan sudah tidak di situ lagi. Ya, kenapa? Karena banyak kan orang kan punya karunia kesembuhan aja, ya punya karunia mujizat, tapi tidak punya karunia iman. Ada yang punya karunia iman, tapi tidak punya. Jadi kombinasi sebenarnya. Ya, nah kenapa? Kalau ada orang yang mengklaim dirinya bisa menyembuhkan COVID, kenapa tidak semua Indonesia atau seluruh dunia aja didoakan begitu? Bisa nggak, saudara? Ya kepentingannya apa bagi Tuhan? Kalau Tuhan merasa dia nggak penting, dia tidak bermanifestasi di situ. Karena itu bukan milik seseorang. Ya, dia bukan dukun. Dia adalah sebenarnya saluran dari manifestasi Roh Kudus. Pemimpin gereja ya, ini harus memikirkan bagaimana supaya jemaat menemukan karunia-karunia yang saya sebutkan tadi, baik di Roma 12, baik di 1 Korintus pasal yang ke-12. Saya ditemukan karunianya oleh seorang penginjil yang datang ke gereja saya. Ya, saya pernah bersaksi ya bahwa saya pernah sakit kemudian disembuhkan waktu SMP. Saya bernasar menjadi hamba Tuhan. Waktu SMA ya, karena hidup kami susah, saudara, keluarga, saya urungkan niatnya menjadi pendeta.
menjadi hamba Tuhan. Saya mau bisnis aja, ya saya nggak mau berkecimpung dalam pelayanan begitu ya. Nah, waktu saya main musik di sekolah di SMA itu, saudara, di satu gereja, saudara, ada penginjil yang kami undang, saudara. Nah, penginjil itu, saudara, khotbahnya bagi saya juga nggak terlalu bagus karena memang dia seorang penginjil, ya. Nah, penginjil itu kemudian meninggalkan mimbarnya, datang dekat saya di hadapan jemaat. Dia berkata begini, ini hamba Tuhan, ini akan menjadi hamba Tuhan yang akan mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Waktu itu saya bilang, wah, ya jauh banget dari pikiran saya. Biasalah orang seperti itu. Nah, beberapa tahun kemudian kami bentuk tim, ya. Ya, kami menginjil, kami pelayanan ke Kalimantan, ke Jawa Tengah, saudara, ke Sumatera, saudara. Nah, bersama dengan penginjil ini. Penginjil ini terus mengingatkan kepada saya, ya, bahwa apa yang dinubuatkan itu digenapi. Jadi saya tahu bahwa saya jadi pengajar, saudara, itu dari nubuatan seseorang, dari perkataan hamba Tuhan. Atau saudara juga bisa melalui kuesioner, ya. Beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah sudah dibahas, ya. Jadi melalui kuesioner. Biasanya saya dipanggil saudara satu gereja untuk mengajarkan modul-modul tentang karunia ini sampai semua jemaat dapat, biasanya 4 kali 5 kali pertemuan, ya. Setelah dapatin, maka saya bisa ambil kesimpulan gereja itu kekuatannya di mana, ya. Berapa banyak jemaat di jemaat itu yang punya karunia-karunia tertentu, maka gereja ini punya kekuatan di situ, ya. Saya bisa mendeteksi begitu, ya. Nah, ada banyak sekali. Atau saudara bisa coba segala pelayanan, saudara kemudian minta tolong teman-teman menilai kira-kira saudara yang paling menonjol yang mana. Nah, kenapa tadi saya nggak sebutin musik, nyanyi, sound system, apalagi ya, membaca cepat, ya, atau bahasa. Apakah itu masuk karunia? Oh, itu tidak masuk karunia. Itu adalah bakat. Jadi menyanyi, ya, main musik, menghitung cepat. Ada kan orang matematikanya juga cepat begitu. Itu bakat, saudara, ya. Ada orang yang bisa berbahasa macam-macam sekali, itu bakat, saudara. Ada orang yang pendengarnya bagus, ya, dia main di sound system, itu bakat, bukan karunia rohani. Maaf ya, jadi banyak orang yang salah kaprah di sini. Jadi gini yang saya mau katakan, ya, seorang atau yang masuk dalam tim PW, tim praise and worship atau tim ibadah, ya, dia harus punya persyaratan bisa menyanyi atau bisa main musik, ya, atau dalam tim itu sound system atau menari. Tapi kalau mau bagus, sempurna, dia harus punya karunia. Nah, ini bedanya dengan bakat. Karunia yang namanya profetik, karunia kenabian, karunia nubuatan, ya. Nah, seorang WL, ya, atau seorang pemain musik, kalau dia tidak punya karunia profetik, maka dia akan berhasil jadi artis. Dia akan menjadi idola dari jemaat. Jemaat salah fokus. Jadi bukan fokusnya kepada Yesus, tapi kepada artis ini. Karena pintar sekali orang ini. Pintar dan hebat sekali. Tapi kalau dia punya karunia profetik, ya, maka dia bisa menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Maka jemaat akan dikagumkan dengan kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan melalui orang seperti itu. Jadi syaratnya, saudara, tim PW harus menemukan diri saudara itu punya apa tidak, ya, karunia nubuat ini, karunia profetik ini. Itu menjadi PR saudara. Orang yang sempurna atau orang yang berbahagia adalah orang yang sudah mendapati atau yang sudah menemukan karunia rohaninya. Karena dia tahu tempatnya dalam tubuh Kristus. Jadi ciri-cirinya orang ini sudah tidak iri hati lagi. Kalau saudara masih iri hati kepada karunia orang lain, kepada kehebatan orang lain, maka ini indikasinya saudara itu belum menemukan karunia rohani saya sendiri. Saudara membandingkan dengan orang lain. Tapi kalau saudara sudah menemukan, maka saudara akan lihat kalau orang yang lebih hebat daripada saudara, ya fungsinya seperti itu sih. Kalau ada orang yang lebih rendah daripada saudara, ya memang fungsinya seperti itu, ya. Nah, saudara pernah tahu ya, ada Fanny J. Crosby kesaksiannya. Waktu dia umur 6 minggu, dia matanya sakit infeksi, saudara. Karena memang dokter di kota jauh, orang tuanya tidak membawa ke dokter di kota, tapi membawa dokter di daerah itu. Nah, rupanya salah obat, kemudian dia matanya buta total, ya, Fanny Crosby ini. Nah, dia belum Kristen waktu itu. Sejarah membuktikan dia belum Kristen, ya, tapi dia dibesarkan oleh neneknya yang Kristen, yang mengajarkan selalu Alkitab, ya. Dia buta, saudara, dia hafalin Alkitab sampai dia hafal Kejadian, Keluaran, Imamat, dia hafal, saudara, beberapa Mazmur, Amsal, dia banyak sekali ayat yang hafal. Otaknya sangat cerdas sekali ini orang. Nah, umur 30 tahun dia baru bertobat jadi Kristen. Ketika dia berumur 40 tahun, saudara, maka
telah dikumpulkan bahwa ada 8.000 lagu yang dibuat oleh Fanny Jane Crosby. Di antaranya lagu yang saudara mungkin tahu ya. Ku berbahagia, yakin teguh. Ya, atau selamat di tangan Yesus. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang sudah menemukan karunia-Nya dalam tubuh Kristus. Ya, karena profetiknya sangat kuat sekali ini Fanny Crosby. Dia bisa menangkap kalau musik itu sebetulnya nadanya kemana begitu. Ya, saudara, PR saudara harus menemukan karunia saudara. Nah, yang terakhir saudara, ya, tujuan karunia itu memang betul untuk kepentingan jemaat, untuk membangun jemaat. Ya, nanti minggu depan saudara mungkin akan dibahas hal ini. Untuk apa? Untuk menguatkan jemaat, untuk menambahkan iman jemaat, ya, untuk apa lagi? Menolong supaya jemaat bisa maju. Oke, itu betul. Dengan kata lain, karunia rohani akan memperlengkapi, akan menyempurnakan jemaat agar mereka itu menjadi seorang yang dewasa rohani, ya, seperti Kristus, ya, orang yang punya buah roh dalam kehidupannya. Nah, kenapa saudara nggak bertanya begini? Karunia rohani untuk saya juga apa enggak? Kepentingan kedewasaan rohani saya apa enggak? Nah, ini yang menjadi salah kaprah daripada para hamba Tuhan. Banyak disalahgunakan karunia ini hanya untuk kepentingan pelayanan. Apalagi untuk mempromosikan dirinya sendiri, untuk kepentingan, keuntungan dirinya sendiri. Bukan untuk membangun jemaat belaka, tapi untuk mempromosikan dirinya sendiri. Nah, seharusnya saudara, dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 13 sampai yang ke-15, karunia rohani dipergunakan untuk kesempurnaan gereja Tuhan termasuk dirinya. Kalau dirinya mau disempurnakan, ya pakai karunia yang dia punya. Kenapa dia bisa melayani orang lain, tapi dirinya sendiri tidak bisa dilayani? Ingat kan kata-kata Paulus, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Artinya tolak di situ artinya dinyatakan kalah. Ya, dia pintar melayani orang lain, tapi tidak bisa melayani dirinya sendiri dengan karunia yang daripada Tuhan sendiri. Jadi anjuran saya, selain jemaat ini, ya, diperlengkapi oleh karunia-karunia. Karunia ini tujuannya adalah untuk memperlengkapi jemaat. Tujuannya karunia adalah untuk mendewasakan saudara secara rohani juga. Saudara pernah dengar ya, Matius pasal yang ke-7 dikatakan pada hari terakhir, 22 ini sampai 23, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ayat tersulit yang jadi bahan perdebatan. Tapi dari kutipan yang saya ambil dari bahasa asli, diterjemahkan begini bagian akhirnya ya. Tidak ada kata-kata nyahlah daripadaku kamu pembuat kejahatan. Tapi kata-katanya terjemahkan seperti ini. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kalian adalah sahabatku. Tuhan merasa dikhianati. Karunia yang diberikan Tuhan kepada seseorang itu dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri secara negatif. Bukan untuk kepentingan jemaat dan juga untuk dirinya sendiri. Dalam arti untuk mendewasakan dirinya sendiri. Saudara harus tahu, kenapa Tuhan kasih karunia rohani kepada gereja Tuhan. Gini ya, kalau Tuhan tunggu iman seseorang sampai dia sempurna, kelamaan, saudara. Sampai dia bertumbuh secara rohani, dewasa, itu kelamaan. Makanya Tuhan drop karunia-Nya kepada gereja Tuhan yang percaya. Nah, disinilah tidak seimbang terjadi antara karunia dengan karakter. Ya, harusnya kan seimbang, berjalan bersama. Atau harusnya karunia yang didapat ini harusnya membantu supaya karakternya dia juga dapat disempurnakan, ya. Karena karakter inilah yang menopang karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Saya punya chartnya, secara cepat saya jelaskan begini ya, perbedaan antara karunia rohani dan pertumbuhan rohani. Misalnya ada orang yang punya karunia hikmat. Salomo misalnya dihadapkan dengan dua perempuan yang bawa seorang bayi. Ya, kalau bukan karunia hikmat, Salomo nggak bisa menyelesaikan masalah. Tapi apakah Salomo punya hikmat? Tidak, menurut saya. Karena Salomo itu jatuh dalam dosa, ya, karena dia tidak berhikmat. Ya, hikmat itu didapat dari mana? Menurut Amsal, kalau orang takut kepada Tuhan, permulaan orang takut akan Tuhan, dia punya hikmat. Yakobus mengatakan juga dalam pasal 1 ayat yang ke-5, kalau ada di antara kamu yang coba menyelesaikan masalah, namun bingung, mintalah hikmat daripada Tuhan. Di sini bukan karunia. Ini adalah hikmat, ini karunia, ya. Perbedaannya seperti itu, ya. Ada orang yang membedakan karunia, membedakan roh. Misalnya seorang istri dia ketemu dengan teman suaminya yang mau mengadakan MOU, kemudian istrinya menarik suaminya,
"Pak, maaf ya, saya bukan ikut campur dalam bisnis Papa, tapi saya nggak srek sama orang itu." Loh, saya sudah sedikit 6 bulan loh, tapi saya nggak srek. Ya ketika diurungkan niatnya untuk tantangan MOU, maka beberapa bulan kemudian suaminya mengerti bahwa dia adalah seorang pendusta atau seorang penjahat. Jadi istrinya tidak bisa menjelaskan secara ilmiah kenapa itu terjadi. Nah, itu membedakan roh. Ini karunia, saudara. Tapi kalau seiring perjalanan seseorang Kristen menjadi dewasa rohani, di dalam Ibrani pasal yang kelima, misalnya ayat yang ke-14 dikatakan, "Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat." Jadi kalau orang sudah dewasa rohani, dia mampu juga membedakan yang baik daripada yang jahat. Yang lain lagi, karena kesembuhan. Bayangan Petrus katanya dalam Kisah Rasul pasal 5 bisa nyembuhin. Lalu sapu tangan Paulus bisa menyembuhkan juga, bahkan bisa mengusir setan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19. Tapi Paulus nggak bisa membuang duri dalam dagingnya. Itu karunia, saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa membedakan antara pertumbuhan rohani seseorang dengan karunia? Ya, orang bisa mengimani 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 misalnya. "Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh." Kalau sembuhnya karena iman dari ayat ini, saudara, maka ini bukan karunia. Ya, saudara, saya berharap saudara bisa paham ya. Karena iman. Ya, Yosua bisa menghentikan matahari dengan karunia apa? Dengan karena iman. Karena kepentingannya untuk peperangan pada waktu itu. Tapi Abraham, ya, dia mengimani ya anak yang diberikan Tuhan bukan oleh karena iman, tapi oleh kedewasaan daripada Abraham. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa kalau seseorang itu mendengarkan firman Tuhan, ya maka orang itu akan menjadi orang yang imannya bertumbuh. Nah, saya akan jelaskan secara singkat bahwa stratanya kita, tingkatan-tingkatan kita di dalam kedewasaan adalah ada 4 ya, bayi, anak, dewasa, orang tua. Bayi itu pengetahuannya masih kosong, masih empty ya, dia masih disuapin, masih dikasih makan. Seorang anak biasanya ciri-cirinya dia mau tahu karena dia harus memasukkan pengetahuan banyak dalam dirinya dia, ya. Nah, seorang yang dewasa, ya seorang anak ciri-cirinya adalah kalau orang haus akan kebenaran, dia adalah seorang anak, baru tarafnya seorang anak. Nah, seorang dewasa ketika pengetahuan sudah mulai masuk dalam dirinya itu, dia bisa ambil keputusan. Makanya dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan, sehingga kita ini bukan lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita bukan lagi anak-anak. Masuk ke tahap berikutnya, jangan puas sampai di dewasa rohani. Masuk ke tahap berikutnya menjadi orang tua rohani, menjadi bapak rohani, menjadi ibu rohani, menjadi kakak rohani. Menjadi seorang yang bisa mementoring orang yang lain. Nah, saya berdoa ya, agar saudara bisa menemukan karunia saudara dan menggunakannya dengan tepat. Cuman ada 2, saudara, ya. Jenis orang Kristen yang dikatakan dalam Alkitab. 1 adalah orang yang menyalahgunakan karunia ketika didapat, atau orang yang tidak tahu bahwa Tuhan sudah memberikan karunia kepada dia. Nah, orang yang tepat adalah, yang sempurna adalah orang yang tahu karunia, lalu dia memakainya dengan tepat dalam kehidupannya. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Terima kasih Engkau memberkati kami akan firman Allah, supaya firman Allah ini bisa mendewasakan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mensyukuri bahwa kita sudah mendengar firman Tuhan yang sungguh kita butuhkan. Biarlah kita bersama-sama berdoa. Biarlah firman Tuhan yang boleh menjadi terang dan penuntun hidup kita. Saya mengajak untuk kita semua berdoa, syafaat, dan bersama-sama kita menundukkan diri. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan boleh mendengar firman Tuhan yang begitu indah, yang sungguh kami butuhkan dalam hidup kami. Bapa dalam surga, kami menyerahkan sekali lagi ya Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam kami berjemaat, di dalam kami bersama-sama Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, untuk boleh memberitakan Injil, untuk boleh mengajarkan Tuhan apa yang telah Engkau ajarkan untuk kami melakukannya ya Bapa. Biarlah dalam jemaat ini kami bersama-sama Tuhan bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara dewasa kerohanian kami Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa ya Bapa, biarlah setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar tiap-tiap minggu ataupun tiap-tiap hari yang kami baca, yang kami renungkan, yang kami ulang ya Bapa, yang kami boleh menghayati, yang boleh kami mengerti ya Bapa, biarlah kami boleh melakukan dan mengalami firman itu ya Bapa. Biarlah kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Mengenal dengan melalui kami mengalami firman Tuhan, melalui Injil-Mu ya Bapa yang nyata, sehingga kami merasakan boleh ada kerinduan kami tiap-tiap hari Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan sekali lagi jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh mensyukuri Tuhan segala sesuatu yang kami boleh alami, kami kecap karena Engkau turut bekerja Tuhan dalam segala sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan, yang boleh kami mengasihi Engkau ya Bapa. Biarlah kami boleh belajar membangun kasih Tuhan supaya kami boleh mengenal Engkau ya Bapa. Tuhan dalam segala Engkau berkati ya Bapa setiap kegiatan di dalam jemaat kami Tuhan. Mulai dari sekolah minggu kami bertekun tiap-tiap minggu Tuhan. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan. Engkau berkati ya Bapa anggota kelas sekolah minggu Tuhan. Biarlah kami boleh bertekun dalam pengajaran apa yang Engkau ajarkan Tuhan bersama-sama Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan hidup di dalam Kristus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dengan persekutuan-persekutuan ya Bapa. Baik Perusin, baik PBI, WBI, maupun juga pemuda atau lay community Tuhan. Oh Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan dengan wadah yang Kau bentuk jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur Tuhan dengan kami boleh dilatih ya Bapa. Boleh ikut ambil bagian di dalam melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan menjadi utusan-utusan, menjadi alat-Mu Tuhan untuk bersaksi ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur dengan Roh Kudus yang mengajar kami bagaimana kami harus bersaksi Tuhan. Bukan saja kami berkata Tuhan, tapi kami boleh menghidupi Tuhan setiap firman Tuhan sehingga menjadi kesaksian yang hidup di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami tak henti-hentinya Tuhan mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat penyertaan Tuhan, bahkan kesehatan yang Kau berikan, baik jasmani maupun juga rohani ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya itu Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami boleh melakukan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di dalam jemaat, yang awal mulanya kami dilatih dan diajar. Dan kami mau lanjutkan pelayanan itu Tuhan, baik dimanapun kami berada, di tempat kami bekerja, di tempat di mana kami berkumpul di masyarakat, di dalam rumah tangga kami Tuhan. Biarlah kami mempunyai jiwa yang melayani Tuhan. Sama seperti Engkau Yesus yang datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani tapi melayani Tuhan. Oh Bapa dalam surga, terima kasih atas teladan. Biarlah kami boleh mengikuti jejak-Mu Tuhan. Sehingga kami berasa ya Bapa, boleh menghayati Tuhan, boleh memaknai setiap kehidupan, setiap hari kami lakukan ya Bapa, merupakan suatu sarana bagi kami untuk Kau bentuk ya Bapa. Khususnya Tuhan, biarlah kami boleh mengenakan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Karakter kami diubah ya Bapa.
Biarlah melalui kegiatan setiap hari yang kami lakukan di dalam kami menggeluti firman Tuhan, dalam kami menggeluti berdoa ya Bapak, bersekutu dengan Engkau, di mana kami boleh terus ya Bapak melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan pengertian bagaimana kami melakukan kehendak Bapa di surga melalui kehidupan keseharian kami Tuhan. Dari hal-hal yang kecil, dari sikap-sikap yang kami responi Tuhan. Biarlah kami boleh mempunyai sikap yang betul-betul berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Betapa banyak sekali kesalahan kami menyikapi ya Bapa. Dimulai dari sikap kami yang salah. Tidak rendah hati. Tidak mau meresponi setiap orang ya Bapa dengan baik dan benar ya Bapa. Mau menerima segala hal ya Bapa, yang bahkan yang buruk pun Tuhan kami boleh mensyukuri ya Bapa. Biarlah Kau bentuk pertama kali melalui sikap kami di dalam jemaat kami Tuhan. Sehingga kami boleh saling melayani, saling mengasihi, saling memberkati Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama melakukan kehendak Bapa di surga melalui kehidupan keseharian kami Tuhan. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa negara kami yang terus kami bergelut Tuhan. Di dalam kami menghadapi, menanggulangi wabah COVID-19 ini ya Bapak. Kami mensyukuri kalau hari-hari terakhir ini angka penurunan yang menggembirakan bagi kami Tuhan. Bapak, Engkau berikan penghiburan bagi yang berduka cita. Engkau memberikan kekuatan, memberikan keteguhan iman Tuhan bagi orang yang terpapar ya Tuhan. Bapa di surga, ada maksud tertentu yang Engkau boleh tunjukkan melalui segala sakit yang kami alami Tuhan. Biarlah segala sesuatu Tuhan kami cakap menghadapinya, baik pada masa COVID ini Tuhan. Kau berkati juga proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan meresponi setiap yang ajakan dari pemerintah untuk melakukan vaksin Tuhan. Engkau berkati setiap vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh masyarakat kami Tuhan. Biarlah itu boleh efektif Tuhan, menjadi alat-Mu untuk mencegah atau bahkan memberi kekuatan bagi tubuh kami ya Bapa. Bapa dari surga, kami menyadari betapa pembiayaan yang cukup besar oleh negara kami Tuhan melalui vaksinasi ini. Engkau berkati semua pembiayaannya Bapa. Tuhan, terima kasih, banyak hal yang kami boleh panjatkan dengan ucapan syukur. Biarlah Tuhan, apa yang Engkau katakan Tuhan dalam firman-Mu, biarlah kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Biarlah kami tetap berdoa Tuhan. Biar juga kami boleh mengucap syukur dalam segala sesuatu, itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan di mana kami boleh bersama-sama Tuhan, merendahkan diri Tuhan, mau mendengar nasihat firman Tuhan untuk kami semua Tuhan. Dan bahkan kami boleh menundukkan diri Tuhan, memanjatkan doa kami, memohon berkat untuk bangsa negara kami, memohon berkat bagi masyarakat dan bagi jemaat kami Tuhan, terkhusus Tuhan. Kami juga terus Tuhan memohon melalui Roh Kudus yang sudah lengkap bagi kami, Engkau meteraikan bagi kami, Engkau tunjukkan dan kami oleh alami Tuhan betapa kami boleh mengalami pertumbuhan, kedewasaan rohani kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengucap syukur. Lebih lagi Tuhan, mengenal Engkau. Lebih dalam lagi, lebih luas lagi Tuhan. Supaya kami boleh mengasihi Engkau lebih sungguh lagi. Bahkan Tuhan, kami boleh menggenapi Tuhan apa yang Engkau kehendaki. Kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur kesempatan kami boleh menaikkan doa kami Tuhan. Kami panjatkan semuanya ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Mari saudara-saudara kita kedangkan kedua belah tangan kita akan berdoa untuk Tuhan memberkati saudara. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penghiburan yang kuat, ya karunia daripada Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai kita dijemput sebagai mempelainya. Yang percaya sama-sama katakan amin.
memberkati. Yesus.